Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Ariska dengan NIM 2109 1020 1190 dari kelas B3. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah studi implementasi kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas SAP MPA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dalam Pengoperasian Bandara Atung Bungsu. Baiklah, alasan utama saya mengapa saya memilih judul ini karena di daerah saya, Kota Pagar Alam, dalam pengimplementasian pengoperasian Bandara Atung Bungsu ini masih sangat sedikit dalam peminatnya. Jadi, ini sangat menarik untuk saya kaji apakah ada pengaruh dari implementasi pemerintah daerah atau memang dari masyarakatnya sendiri. Untuk itu, sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan sedikit atau mendeskripsikan secara umum tentang Bandara Atung Bungsu ini. Baiklah, seperti pada gambar di samping yang bersumber dari situs halaman www.pagaralam.go.id. Bandara Udara Atung Bungsu adalah bandara udara domestik yang melayani di daerah Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dibangun sejak tahun 2007 dan mulai dioperasikan dan diresmikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Pagar Alam pada tahun 2013 dan masih beroperasi sampai saat ini. Dalam hal ini, implementasi kebijakan pada Bandara Atung Bungsu ini sudah resmi dilaksanakan pada tahun 2013, di mana saat sudah sah diresmikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi kebijakan dari implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dalam pengoperasian Bandara Atung Bungsu. Sumber dari jdih.debhub.go.id. Berdasarkan dari keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor 171 tahun 2019 tentang Satuan Pelayanan Bandara Udara Atung Bungsu di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 40 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggara bandara udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 8 tahun 2018 mengamanatkan penetapan Satuan Pelayanan Bandar Udara baru yang belum ditetapkan dalam lampiran peraturan dimaksud oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Memutuskan Satuan Pelayanan Bandara Udara Atung Bungsu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas melakukan sebagaimana tugas pelayanan jasa kebandaraan udara dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan dari kantor unit penyelenggara bandara udara yang membawahinya. Selanjutnya, bisa dilihat pada gambar di samping. Dalam hal ini, lokasi pengoperasian Bandara Atung Bungsu sendiri di Jalan Bandara Atung Bungsu, Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Nah, untuk tujuan sendiri, tujuan pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan Kota Pagar Alam dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengoperasian Bandara Atung Bungsu ini adalah pengoperasian Bandara Atung Bungsu diharapkan bisa menjadi kemudahan untuk perkembangan wisata di Kota Pagar Alam. Jika bandara ini sudah beroperasi, tentu banyak keuntungan yang diperoleh Pagar Alam. Salah satunya, investor banyak yang melirik Kota Pagar Alam yang terkenal dengan keindahan wisatanya. Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, menambahkan pembangunan lapangan terbang ini akan menjadi sejarah bagi daerah, sehingga harus cepat dioperasikan. Dia menyebutkan untuk operasi tahap pertama, bandara tersebut bisa digunakan untuk kargo mengangkut sayuran asal Pagar Alam keluar daerah. Baiklah, selanjutnya dalam pengimplementasian tentu saja semuanya tidak akan berjalan dengan mudah.
Begitu juga dalam pengimplementasian kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dalam pengoperasian bandara atau bungsu. Permasalahan yang muncul dalam pengoperasian bandara atau bungsu Kota Pagar Alam bersumber dari www.pagaralamkota.go.id. Menurut Kepala UPTD Bandara atau Bungsu Kota Pagar Alam, Joko Purnomo menjelaskan, mahalnya harga tiket pesawat terjadi secara nasional kendati masih ada penyebab lain. Namun, kuat dugaan rutenya, jumlah penumpang disebabkan oleh mahalnya harga tiket pesawat. Tingginya harga tiket pesawat ini disebabkan oleh mahalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Untuk diketahui, biaya operasional maskapai penerbangan seperti biaya sewa pesawat, biaya asuransi pesawat, dan biaya pemeliharaan semuanya dibayar menggunakan mata uang dolar, sehingga berpengaruh terhadap harga tiket yang dibayar dengan mata uang rupiah. Kenaikan harga tiket ini menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat terhadap tiket pesawat, sehingga penumpang menjadi sepi. Menurutnya, jumlah penumpang ini juga menyebabkan berkurangnya frekuensi rute penerbangan. Sebagai contoh, rute Palembang dan Pagar Alam dari semula 7 flight menjadi 3 flight. Selain tiket pesawat, penurunan jumlah penumpang tersebut juga disebabkan karena adanya peralihan masyarakat dari angkutan udara ke angkutan darat. Seperti diketahui, jalur darat dari Kota Pagar Alam menuju Kota Palembang saat ini mulai berjalan lancar. Setelah diterbitkan kebijakan pelarangan truk batubara melintas jalur umum. Selain itu, pengelolaan bandara atau bungsu secara resmi diambil alih Kementerian Perhubungan. Perubahan tersebut tertuang dalam berita acara pengalihan pengoperasian bandara atau bungsu dari Pemkot Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan kepada Kementerian Perhubungan nomor 217 tahun 2019. Pengalihan ini juga diperkuat dengan telah terbitnya keputusan Dirjen Perhubungan Udara nomor 171 tahun 2019 tentang Satuan Pelayanan Bandara Udara atau bungsu di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya pengalihan pengelolaan ini secara baiklah, selanjutnya, jika dilihat dari permasalahan pengimplementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dalam pengoperasian bandara atau bungsu, maka teori Regime Robert Stoker dapat dikaitkan dalam menyelesaikan permasalahan implementasi di atas, di mana dalam teori Regime Robert Stoker terdiri dari posisi yaitu 1. Orang-orang yang terlibat dalam implementasi adalah aktor-aktor yang memiliki nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam proses implementasi. 2. Mereka menciptakan kerangka kerja organisasi yang mendukung pencapaian nilai-nilai tersebut. 3. Kerjasama tidak akan dapat terwujud jika ada konflik di antara para aktor tentang tujuan kebijakan. 4. Pilihan yang mungkin dilakukan adalah 1. Menekan konflik atau 2. Melepaskan kontrol, memberikan konsekuensi. 5. Dengan demikian, regime pelaksanaan implementasi harus diatur agar implementasi dapat berjalan dengan baik. Sehingga dalam regime teori Robert Stoker ini dapat dikaitkan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dari pengimplementasian Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam tentang pengoperasian bandara atau bungsu, yaitu 1. Aktor terlibat dalam bandara atau bungsu adalah Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. 2. Pemerintah daerah Kota Pagar Alam sendiri mendukung penuh pengalihan pengelolaan bandara atau bungsu Kota Pagar Alam. 3. Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Pagar Alam meningkatkan infrastruktur bandara atau bungsu agar masyarakat dapat merasakan kenyamanan saat menggunakan fasilitas di bandara. Oleh sebab itu, regime teori Robert Stoker dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengoperasian bandara atau bungsu. Selanjutnya, model of policy learning.
Menurut Helco tahun 1974, policy learning adalah tindakan yang dibutuhkan oleh implementasi untuk merespon tuntutan lingkungan eksternal yang berubah. Sehingga model of policy learning ini memiliki asumsi dasar dan asumsi lanjutan. Proses pembelajaran akan meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan kemampuan tersebut, maka kebijakan tidak dipandang sebagai sesuatu yang baru sehingga implementasi dan menjadi pekerjaan rutin. Dalam model operasi, Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam diharuskan untuk melakukan penambahan infrastruktur di Bandara Atung Bungsu karena masih jauhnya jarak pusat kota dengan bandara menyebabkan setiap orang harus membawa kendaraan pribadi. Oleh sebab itu, pemerintah dan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam untuk saat ini sangat ditekankan dalam pembangunan fasilitas di Bandara Atung Bungsu. Pendekatan variabel. Pendekatan variabel atau variabel dukungan lingkungan bahwa terdiri dari satu argumen. Dibangunnya Bandara Atung Bungsu lebih efisien dalam manajemen waktu. Karena Kota Pagar Alam dikelilingi oleh bukit sehingga kalau ditempuh dengan perjalanan darat bisa memakan waktu sampai 10 jam untuk ke Kota Palembang. Kedua, asumsi. Dinas Perhubungan dan Pemda Kota Pagar Alam bekerja sama. Dalam asumsi ini, Pemkot Pagar Alam walaupun Bandara Atung Bungsu pengelolaannya sudah dikelola oleh Kementerian Perhubungan Pusat, tetapi Pemkot Pagar Alam masih ikut andil di dalam pemantauannya. Ketiga, implikasi. Sepinya penumpang. Alasan utama mengapa Bandara Atung Bungsu sangat sepi karena mahalnya harga tiket. Berhubung masyarakat Kota Pagar Alam mayoritas pekerjaannya petani, sehingga masyarakat jauh lebih memilih naik bus umum yang harganya jauh lebih murah dibandingkan naik pesawat. Keempat, kemampuan ekonomi APBD senilai kurang lebih dari 15 miliar. Sumber dari www.cnbcindonesia.com bahwa dalam pembangunan Bandara Atung Bungsu ini sendiri masih menggunakan dana APBD, hampir menghabiskan dana sebesar 15 miliar, tetapi dana tersebut dinilai masih kurang dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, membuat pemerintah Kota Pagar Alam mengalihkan pengelolaannya kepada Kementerian Perhubungan. Kelima, kelompok sasaran. Kelompok sasaran sini yaitu masyarakat lokal maupun di luar Kota Pagar Alam. Kelompok sasaran utama dalam pembangunan Bandara Atung Bungsu ini adalah masyarakat Kota Pagar Alam dan juga di luar Kota Pagar Alam. Bagi masyarakat Kota Pagar Alam diharapkan untuk mempermudah akses jalan, sedangkan untuk masyarakat luar untuk menarik daya tarik wisata. Baiklah, selanjutnya adalah penilaian kinerja. Dalam penilaian baik buruknya suatu implementasi kebijakan itu tergantung pada kapasitas organisasinya. Beberapa hal yang mempengaruhi terhambatnya implementasi kebijakan dalam suatu organisasi, yaitu 1. Kapasitas dalam mengelola sumber daya kurang menarik di Bandara Atung Bungsu. Kedua, terutama dalam pengelolaan Bandara Atung Bungsu, di mana pemerintah daerah sendiri tidak mampu dalam memperbaiki fasilitas di bandara. Kedua, persoalan untuk membentuk struktur yang baru pada pembangunan Bandara Atung Bungsu. Dalam hal ini, institusi dalam pembangunan sendiri masih kurang diketahui apakah itu Pemda Kota Pagar Alam atau Kementerian Perhubungan Pusat langsung. Ketiga, Pemda atau Pemda di sini adalah APBD dan APBN. Untuk sumber dana pembangunan Bandara Atung Bungsu masih didanai oleh APBD dan APBN, tidak keseluruhannya. Jadi, dapat dilihat dari beberapa faktor di atas, maka penilaian kinerja Dinas Perhubungan dan Pemkot Kota Pagar Alam dalam pembangunan Bandara Atung Bungsu masih dikatakan buruk dan gagal karena Dinas Perhubungan dan Pemkot Kota Pagar Alam masih belum mampu mengelola sumber daya dengan baik dan tidak mampu menarik minat. Sifat pendekatan bottom up approach. Dari permasalahan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa sifat pendekatannya adalah bottom up approach. Sifat pendekatan dan implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dalam pembangunan Bandara Atung Bungsu termasuk pendekatan bottom up approach, di mana Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dalam tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak masih belum memadai. Baiklah,
Itulah hasil presentasi analisis saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.